Om Swastiastu. Saya Santi Ayu Wulandari dari Prodi Ekonomi Hindu akan mempresentasikan tentang pengantar manajemen. Pengertian pengantar manajemen. Manajemen merupakan suatu proses dalam mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dalam proses mencapai tujuan organisasi, bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mau saling bekerja sama. Pengertian yang kedua, manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage yang memiliki arti mengurus atau melakukan tata laksana. Sehingga manajemen membantu seseorang untuk mampu mengatur, membimbing, maupun memimpin suatu kelompok atau bawahan untuk mencapai suatu tujuan atau target bersama-sama. Selain itu, manajemen juga bisa didefinisikan sebagai upaya untuk melakukan suatu perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang bertujuan untuk mencapai suatu target sekaligus mampu memaksimalkan efisiensi dari berbagai aspek. Fungsi pengantar manajemen. Fungsi pengantar manajemen yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yaitu proses pengambilan keputusan yang menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomis serta efektif pada waktu atau masa mendatang. Sehingga strategis dalam mengatur agar organisasi mencapai tujuan perlu ditetapkan di masa awal. Fungsi yang kedua, fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian yakni proses dalam menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi personalisasi kepada faktor fisik agar aktivitas atau suatu kegiatan dapat dilaksanakan, disatukan, dan juga diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi yang ketiga, fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan yaitu berfungsi dalam menstimulir tindakan-tindakan agar benar-benar bisa dilaksanakan. Dari fungsi ini, manajemen bisa membantu mengarahkan tindakan dari sekelompok orang di dalam suatu organisasi atau perusahaan, sehingga bisa melakukan hal-hal yang dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Fungsi yang keempat, fungsi pengkoordinasian. Sesuai dengan namanya, manajemen juga berfungsi sebagai media untuk mengkoordinasikan semua aktivitas karyawan di suatu organisasi atau perusahaan. Sehingga aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan bisa saling mendukung, selaras, dan berada di jalur yang sama untuk mencapai tujuan yang sama juga. Fungsi yang kelima, fungsi pengawasan. Manajemen juga memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya kegiatan di suatu organisasi yang dilakukan oleh tim karyawan di dalamnya. Unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen yaitu yang pertama, manusia. Unsur pertama di dalam penerapan manajemen adalah manusia atau human. Manusia menjadi unsur pokok yang paling berpengaruh dalam penerapan ilmu manajemen. Sebab pada hakikatnya manusialah yang bisa menetapkan tujuan atau target dan kemudian berusaha untuk mencapainya. Unsur yang kedua, unsur uang. Uang sama pentingnya dengan unsur manusia dalam menerapkan ilmu manajemen. Sebab uang ini akan memberikan jalan dan sejumlah fasilitas
bagi manusia untuk melaksanakan strategi pencapaian tujuan. Jumlah uang yang tersedia juga akan mempengaruhi seberapa cepat tujuan bisa dicapai oleh suatu organisasi. Unsur yang ketiga, bahan. Bahan atau material ini bisa diartikan pula sebagai bahan baku. Bahan baku sangat penting untuk disediakan atau dimiliki guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Semakin terjamin jumlah dan kualitasnya, maka semakin terjamin pula kualitas produk dan jasa yang disediakan. Unsur yang keempat, mesin. Mesin yaitu semua jenis alat atau mesin yang digunakan manusia untuk memudahkan suatu pekerjaan. Pekerjaan tertentu yang sudah diatur dalam perencanaan manajemen biasanya tidak bisa dilakukan secara manual. Perusahaan kemudian menyediakan alat-alat dan mesin khusus untuk memfasilitasi proses produksi atau suatu pekerjaan tertentu. Produksi yang lebih cepat dan jumlahnya juga lebih tinggi akan memudahkan perusahaan mendapatkan omset lebih banyak, sehingga pencapaian target penjualan dapat lebih maksimal. Unsur yang kelima, metode. Metode atau metode merupakan suatu teknik atau strategi dan cara yang perlu ditempuh untuk membantu mengkoordinasikan semua sumber daya di dalam suatu organisasi. Penggunaan metode yang tepat dan benar akan membantu mencapai tujuan dengan cepat dan juga akan meminimalkan kesalahan sehingga bisa menghindari masalah yang terjadi selama kegiatan dilakukan. Unsur yang keenam, pasar. Pasar atau market menjadi tempat di mana barang dan jasa itu disediakan oleh perusahaan melalui proses yang panjang untuk mendapatkan pembeli. Pasar yang jelas dan kondisi yang sehat akan memastikan semua yang diproduksi laku terjual. Kegiatan operasional perusahaan akan terjamin yang kemudian membantu mempertahankan perusahaan tersebut dan bahkan akan terus berkembang. Pasar menjadi sarana dan bagian krusial dalam mencapai tujuan manajemen. Selanjutnya, bidang-bidang pengantar manajemen. Adapun bidang-bidang manajemen yaitu diantaranya manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen strategi, manajemen sumber daya manusia, manajemen teknologi informasi, dan manajemen keuangan. Kemudian konsep dasar pengantar manajemen. Di masa mendatang, penerapan pengantar manajemen memiliki konsep dasar yang semakin luas. Konsep dasar ini meliputi yang pertama, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sebab dengan menerapkan ilmu manajemen dengan baik dan dipatuhi peraturannya oleh tim di dalam organisasi, maka masing-masing anggota tim akan bisa lebih produktif dan mampu memberikan sumbangsi besar kepada masa depan organisasi. Yang kedua, didasarkan pada aspek kuantitatif dan perilaku manusia, artinya di masa mendatang penerapan ilmu manajemen akan sangat dipengaruhi oleh aspek kuantitatif. Aspek kuantitatif ini berhubungan dengan dampak suatu kegiatan atau aktivitas yang kemudian diukur dengan nilai mata uang, misalnya rupiah. Yang ketiga, menghadapi berbagai isu, misalnya isu inflasi dan kelangkaan sumber daya manusia, hubungan karyawan dengan manajemen, dan isu lainnya. Isu ini menjadi tantangan bagi tim manajemen suatu perusahaan untuk bisa diatasi dengan bijak, sehingga tujuan perusahaan bisa tetap tercapai.
Yang keempat, diprediksi akan menghadapi masalah dari sektor industri. Suatu organisasi atau perusahaan memerlukan sistem mendukung untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, sehingga bisa mengetahui tantangan tersebut sejak awal dan menyusun strategi yang tepat untuk menghadapinya. Kesimpulan dari presentasi pengantar manajemen ini yaitu manajemen membantu seseorang untuk mampu mengatur, membimbing, maupun memimpin suatu kelompok atau bawahan untuk mencapai suatu tujuan atau target bersama-sama. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, diperlukan sebuah manajemen yang baik. Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya. Pekerjaan itu akan berhasil bila manajemennya baik dan teratur. Dalam manajemen perlu diperhatikan fungsi, unsur manajemen, konsep dasar manajemen, dan lain sebagainya, agar perusahaan atau organisasi bisa berjalan dengan lancar dan baik sehingga tujuannya bisa tercapai. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Bila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian, Om Santi, 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 Om.